Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas waktu yang telah Opa Oma sediakan untuk kita berkumpul di sini, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun melalui media online ini dengan tema tenang dan percayalah. Opa Oma yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat di dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Opa Oma yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410, bait yang ke-1 dan ke-2. Tenanglah kini hatiku. Opa Oma yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Allah. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan,
Saya percaya kita semua senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, agar kami mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Roh Kudus, hamba yang terbatas ini mohon hikmat-Mu, dan mampukanku agar yang disampaikan hanyalah untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini dan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Renungan kita hari ini bertema tenang dan percayalah. Di masa sekarang ini kita bukan berada di perahu atau kapal yang sama. Tetapi sekarang ini kita berada di badai gelombang yang sama. Kondisi perahu kita berbeda. Nasib perahu kita juga berbeda. Badai gelombang bisa terjadi di laut dengan angin topan atau tsunami-nya seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu badai Seroja yang meluluh lantahkan NTT dan sekitarnya. Turbulensi itu adalah badai awan di udara. Betapa besarnya badai akan bergantung kepada kemurahan alam. Badai masalah atau persoalan yang tidak luput dari manusia adalah kelemahan tubuh, yaitu sakit penyakit, usia tua, atau yang sekarang ini sedang mewabah yaitu virus COVID-19. Masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, atau bisnis. Badai masalah juga bisa terjadi di rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, atau dengan keluarga yang terdekat. Musibah alam juga bisa terjadi seperti banjir, tsunami, ataupun gempa bumi. Bisa juga karena keadaan-keadaan yang tidak aman, yang sangat mencekam seperti teror ataupun perang. Ketika ada badai,
ataupun masalah, masing-masing orang akan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang takut, dia panik, bingung, marah, ataupun kecewa. Tetapi ada yang tenang. Mungkin dia tidur karena dia tahu apa yang terjadi. Bapak, Ibu, Oma, Opa, di tengah badai kita akan melihat dua sisi. Pertama, sikap manusia. Kedua, sifat keilahian Allah. Pertama, sikap manusia di tengah badai. Apapun keadaannya di tengah badai masalah, pastilah situasinya tidak nyaman. Apalagi kalau ada yang cenderung memiliki keinginan untuk mengendalikan situasi dengan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Contohnya Adam. Di Kejadian 3 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata begini. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. B. Ada orang yang cenderung memiliki keinginan untuk mengendalikan situasi dengan mengandalkan manusia atau kekuatannya, dirinya sendiri, dan berusaha untuk segera keluar dari badai dengan cara-cara yang instan atau dengan cara-cara yang Tuhan tidak berkenan. Untuk sikap seperti ini, firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. C. Ada orang yang cenderung sangat ketakutan, panik, bingung, cemas, sehingga dia kehilangan rasa tenang. Dan mereka mempunyai prasangka atau pikiran-pikiran negatif, kecewa kepada orang lain, bahkan marah kepada Tuhan. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid Yesus begitu ketakutan kalau mereka akan binasa karena angin topan yang mengamuk sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Dan perahu pun nyaris tenggelam. Bapak, Ibu, Opa, Oma, iman para murid begitu rapuh. Padahal mereka selalu berjalan bersama Yesus. Tetapi mereka belum mengenal siapa Yesus. Mereka belum mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya. Guru, aku tidak peduli kalau kita binasa. Sikap seperti ini akan timbul pada manusia ketika badai persoalan datang menimpa mereka. Tuhan selalu dijadikan alasan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seolah-olah Tuhan menutup mata atau tidur. Seolah-olah merasa Tuhan tidak ada. Bapak, Ibu, Oma, Opa, bersama kita akan melihat tayangan sudut pandang yang berbeda.
Opa, oma yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan selalu ada. Dan menjaga kita, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Melalui badai atau ujian kehidupan, Tuhan hanya ingin memberi kesempatan dan waktu kepada kita untuk kita merenungkan, kita merasakan, kita mengalami bagaimana menjalani kehidupan ini. Apakah kita ketika dalam badai kita masih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah ketidakpercayaan kita pada Tuhan? Sehingga ketakutan, kecemasan, kekecewaan itu yang menguasai diri kita. Tuhan ingin selalu meneguhkan iman percaya kita. Tuhan izinkan melalui badai masalah ataupun situasi yang terjadi supaya kita diingatkan. Kita diingatkan kembali bahwa di balik badai persoalan hidup selalu ada Tuhan. Selalu Tuhan Yesus ada di dalam seluruh kehidupan kita. Karena Dialah Allah sumber kekuatan, sumber segala berkat yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Opa, oma, perahu kehidupan kita masih terus berlayar. Undang Tuhan Yesus di dalam perahu kita. Andalkan Tuhan sebagai jurumudi kapal kita. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memanggil nama Tuhan. Dan selalu mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Ia baik. Kedua, sifat keilahian Allah. Itu adalah ciri khas siapa Tuhan. Ketika dalam badai, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Markus 4 ayat 39 dan 41. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Allah pencipta. Ayat 39, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Ayat 41, mereka menjadi sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Alam semesta dan segala isinya akan selalu mengarah kepada Sang Pencipta, sumber segala yang ada. Alam ini harus taat kepada Tuhan. Alam ini harus mendengar kata Tuhan. Alam ini harus mengikuti instruksi Tuhan, sebab Dialah pemiliknya. Tuhan adalah pemilik seluruh alam semesta. Allah sumber kekuatan ilahi yang tidak dapat binasa. Kehidupan adalah milik Allah. Artinya, jikalau Tuhan ingin mengambil, Ia akan mengambil. Tetapi kalau Tuhan belum mau mengambil, Ia tidak akan mengambil. Ketika perahu para murid kegoncangan karena ombak, mereka takut binasa. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kita harus mengarahkan seluruh kekuatan kita pada Tuhan.
Jangan sampai kita merasa bahwa kita hidup sendiri. Ternyata bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam perahu hidup kita. Tuhan ada di dalam satu perahu bersama-sama dengan kita. Berlayar bersama-sama kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita binasa. Bapak, Ibu, Opa, Oma, hari ini Allah menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya. Ia adalah sumber kehidupan manusia. Tuhan mengasihi manusia. Kasih Allah adalah ingin menyelamatkan manusia. Ia ingin semua manusia diselamatkan. Ia tidak ingin seorang pun yang ada di dalam perahu kita binasa. Tuhan ingin semua manusia selamat. Karena Ia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kiranya kita boleh mengalami kebaikan Allah. Kiranya Tuhan melenyapkan segala bencana. Kiranya Tuhan melindungi kita. Melindungi kita semua. Memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tenang dan percayalah. Amin. Bagaikan kapal
Oma Opa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa Tuhan selalu ada di dalam perahu kehidupan kami. Engkau berlayar bersama kami. Betapa besarnya badai permasalahan kami, Engkau berkata, tenang dan percayalah, aku menyertaimu senantiasa. Kami percaya penuh padamu ya Tuhan, karena kehidupan kami adalah milik Allah. Pada saat ini kami menaikkan permohonan doa kepadamu ya Tuhan, untuk Opa, Oma, dan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit atas kelemahan tubuh atau yang sedang terpapar virus COVID-19, baik yang sedang berada di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Sumartini Sihite, Bapak Budiman Gultom, Bapak Henry Klein Muso, Bapak Anton, Bapak Chandra Indarto, Ibu Lorenza Dino, Bapak Martin Marunduri, Ibu Suryati Telam Banua, Ibu Betty Marpaung, Ibu Paulina Harkat, Opung Boru Kevin, Ibu Silaban, Bapak Joni Kale, Opali, Ibu Endang Sri Bunawi, Ibu Keti Budi, Ibu Tanti Deli, dan Pak Aan Marunduri. Dan yang tidak tersebut namanya, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu dan urapan jamahan kuasa Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, baik melalui tangan dokter dan obat-obatan, serta kiranya mujizat-Mu mendatangkan kesembuhan. Tuhan, pada beberapa hari yang lalu, kami sangat kehilangan sahabat yang kami kasihi, yang selalu bersama-sama dengan kami di dalam kegiatan Komisi Usia Lanjut. Mereka telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu Ibu Teresia Retno Taloga, Ibu Rosminah Saragi Manalu, Opung Elias Boru. Di tengah kedukaan, kami sangat percaya bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan pun memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan teruntuk Opa, Oma, dan saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka panjang umur, sehat, dan bahagia di segala aspek kehidupan mereka. Tolong Tuhan untuk mereka yang sedang berada dalam badai masalah apapun itu, masalah keluarga, masalah ekonomi, serta yang sedang mengalami bencana. Tuhan berikan mereka jalan keluar dari setiap masalahnya, supaya mereka dapat bersuka cita dan memuji-Mu. Bebaskan kami dari pandemi COVID-19, ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia yang tercinta, agar tercipta keadaan yang tentram, aman, dan damai. Bagi gereja DKI Jati Asih, kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pendeta Sami, para majelis, pada tua bidang-bidang, komisi-komisi,
dan tim pelayanan jemaat, serta kebutuhan dana gereja. Tuhan Yesus berkati dan pimpin gereja GKI Jati Asih agar menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat dan sekitar, sehingga setiap orang dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami, yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oma Opa, ibadah usia lanjut hari ini sudah selesai. Terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa